Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, kali ini kita bertemu kembali kajian harian. Untuk kajian hari kali ini adalah saya akan membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita semua tahu bahwa khairun min alfi syahri. Ibadah satu malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kalau dihitung tahun sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Ini kesempatan terbaik untuk kita raih. Karena itu saya akan mengkaji barangkali lebih terperinci tentang kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Di dalam kitab I'anatul Thalibin dan kitab Al-Mahali serta kitab Al-Bajuri, ini penjelasan yang bisa kita jadikan satu referensi, rujukan atau acuan agar kita benar-benar bisa meraih namanya Lailatul Qadar. Berdasarkan penjelasan dari Imam Ghazali, annaha tu'lamu fihi bil yaumil awwali minasyahri, bahwa Lailatul Qadar itu bisa diketahui berdasarkan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Manakala tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Kemudian manakala tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin, Lailatul Qadar akan berada pada tanggal 21. Kemudian ketika tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Kemudian ketika tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar berada pada tanggal 23. Yang terakhir adalah ketika tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Ini penjelasan yang pertama. Nah, penjelasan ini ternyata dipegang oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Beliau mengatakan, ketika semenjak aku dewasa mengetahui penjelasan dari Imam Ghazali ini, maka sejak itulah saya tidak pernah kelewatan sekalipun untuk meraih namanya Lailatul Qadar. Saya selalu mengikuti pendapat dan penjelasan Imam Ghazali tersebut. Ini kata Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Nah, pendapat ini diperkuat oleh Syekh Ahmad bin Hajar Syihabuddin Al-Qalyubi atau Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Al-Qalyubi di dalam kitabnya Al-Mahali. Artinya, penjelasan bahwa kalau tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar berada pada tanggal 27. Ini penjelasan kitab I'anatul Thalibin dan kitab Al-Mahali sama. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang berbeda. Sama-sama satu kitab, tetapi ada penjelasan yang berbeda. Nah, persamaannya adalah penjelasan kedua ini antara kitab I'anatul Thalibin dan kitab Al-Bajuri. Ini penjelasannya sama. Baik, saya jelaskan. Di dalam penjelasan yang kedua adalah manakala tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat, Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 29. Kemudian kalau hari Sabtu tanggal 1-nya, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Kemudian hari Ahad tanggal 1-nya, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Kemudian kalau tanggal 1 hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Kemudian ketika hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Nah, yang kedua, kalau tanggal 1 Ramadan hari Kamis, nah ini penjelasan kedua, kalau tanggal 1 Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal-tanggal ganjil. Apakah tanggal 1, 21, 23, 25, 27, 29.
Itu penjelasan yang kedua. Nah, yang saya fokuskan adalah ketika tanggal 1 Ramadan pada hari Selasa. Kalau tadi yang pertama, kalau hari Selasa jatuh pada tanggal 27, dan di sini penjelasan yang kedua adalah kalau hari Selasa tanggal 1 Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Nah, dari sinilah maka ada kesimpulan. Pertama, pendapat yang pertama adalah kalau tanggal 1 Ramadan hari Selasa jatuhnya Lailatul Qadar tanggal 27. Yang kedua, kalau hari Selasa maka Lailatul Qadar jatuh pada 25. Terus yang ketiga, ada kemungkinan tidak tanggal 21, tidak tanggal 25, tapi bisa jadi bukan tanggal 27 dan bukan tanggal 25, tapi bisa jadi tanggal 21 atau 23 atau 29. Ini kemungkinan yang ketiga. Maka dari sinilah untuk meraih semua itu, karena ada dua penjelasan yang berbeda. Kalau Ramadan kali ini hari Selasa, kemudian ada penjelasan tanggal 27 dan 25. Yang paling penting harus kita lakukan adalah mari manfaatkan kita beriktikaf mulai tanggal 21, 22, 23, 25 seterusnya sampai Ramadan selesai, kita tetap beriktikaf. Kenapa? Bisa jadi penjelasan kedua-duanya ini Allah tidak berkehendak yang sama, artinya Allah berkehendak lain. Bisa jadi Allah berkehendak jatuhnya Lailatul Qadar itu 29 atau 23 atau 21. Karena itu mari manfaatkan di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini kita untuk beribadah dengan beriktikaf di masjid. Saudaraku, kalau di perkotaan, di kota-kota besar, ada masjid-masjid yang mulai tanggal 21 dipersiapkan untuk iktikaf para jamaah. Mari cari masjid yang bisa digunakan untuk iktikaf, yang siap untuk menggunakan iktikaf. Kenapa? Ketika kita iktikaf di masjid, banyak teman, banyak saudara berada di sana, maka semangat kita untuk beriktikaf akan semakin kuat. Berbeda manakala masjid itu tidak mengatakan iktikaf bersama, maka ketika kita iktikaf sendiri, maka sulit kita ada semangat dalam iktikaf itu. Saudaraku, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mencari Lailatul Qadar? Pertama, datang ke masjid. Apakah habis sisa, apakah habis jam 10, apakah jam 12 atau jam 1, jam 2, datang ke masjid. Sampai ke masjid, kita ambil air wudhu, kita sholat, masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Setelah itu kita niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatal lillahi ta'ala. Setelah itu kita diam atau baca Al-Quran atau zikir atau baca sholawat atau membaca tasbih atau istighfar atau doa. Lakukan iktikaf. Iktikaf maknanya adalah diam di masjid, tetapi bisa diisi dengan nilai-nilai ibadah. Maka ketika itu kita lakukan, yang kebetulan Allah takdirkan malam itu Lailatul Qadar, berbahagialah. Sebab apa? Malaikat Jibril nanti akan turun ke muka bumi, dan bala tentara, teman-teman malaikat Jibril akan menyebar ke seluruh dunia mencari masjid-masjid yang diadakan iktikaf. Di situ ketika ada jamaah, ada orang-orang beriktikaf di situ, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Pertama, bersalaman, musafahah, bersalaman kepada orang-orang yang iktikaf. Saudaraku, setelah malaikat Jibril salaman dengan kita pada saat iktikaf, malaikat Jibril akan lapor kepada Allah, menyampaikan bahwa Fulan bin Fulan malam ini sedang iktikaf. Sebut nama langsung oleh malaikat Jibril di hadapan Allah. Artinya nama kita dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat Jibril kepada Allah, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu kita sedang beriktikaf. Tidak sulit untuk melakukan iktikaf. Yang sulit adalah bagaimana kita keluar masuk ke masjid untuk beriktikaf. Itu yang berat. Saudaraku, kenapa sangat penting untuk Lailatul Qadar kita raih? Di samping mencari pahala daripada 83 tahun 4 bulan, ada
ada hal yang lain yang perlu diperhatikan. Pertama, bisa jadi dengan kita beriktikaf pada malam Lailatul Qadar tahun depan, Allah catat takdir kita lebih baik daripada tahun yang lalu. Bisa jadi Allah berkehendak bahwa nasib kita tahun depan akan berubah daripada tahun yang lalu. Kalau tahun lalu belum ada peningkatan, bisa jadi dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, tahun depan akan lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena itulah, mari ikuti jejak Syekh Abdul Hasan Asadili, berpegang pada pendapat Imam Ghazali yang setiap tahun selalu mengintai kapan jatuhnya Lailatul Qadar itu. Karena itu, mari saya mengajak manfaatkan Ramadan kali ini, raih Lailatul Qadar ini, supaya apa? Begitu selesai Ramadan, kita sudah tercatat oleh Allah merayakan dan menjemput malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, insya Allah. Demikianlah kajian singkat kali ini, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan menjadi motivasi kita. Jangan tinggalkan untuk meraih namanya Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Karena puncak kemenangan seseorang adalah ketika Ramadan tiba, dia memperoleh Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa memperoleh dan menjemputnya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan saudaraku yang kali ini ikut kajian, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, kesehatan jasmani rohani, Allah panjangkan umurnya, Allah memudahkan rezekinya, Allah memudahkan urusannya, Allah berkahi apa yang Allah berikan kepadanya, dan dijadikan hamba-hamba yang minal muttaqin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya asma'ikal husna, Ar-Rahmanir Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Aziz Jabbar Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari Al-Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahhab Razzaqul Fatim Al-Muqabbil, Al-Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudir Sama'ul Qasir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir, Al-Halimul Azimul Ghafurur Syakur, Al-Aliyyul Kabirul Habibul Muqidul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Ma'asul Hakimul Wadudul Majid Ba'atul Syahid, Al-Haqqul Makil Al-Qawil Matin Waliyul Hamid, Al-Musammuti Al-Mu'ayyidul Muhyil Mumit, Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wa'idul Abdul Samad, Al-Qadirul Muta'adirul Muqadirul Mu'akhirul Wal-Akhir, Al-Zahirul Badil Ma'al Muta'alib Al-Tawwabul Mutaqim Ra'uful Malikul Mulkul Jalal Ikram, Al-Musyidul Jamil Ghaniyul Munil Mani Allahul Nafi'ul Hadil Badil Baqil Wal Mursyidul Sabir. Yassir umurana ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, awasi arzakun ya Allah, luaskanlah rezeki kami, wazir amwalan ya Allah, berilah tambahan kekayaan kami, sehingga kami menjadi orang yang kaya hati, kaya ilmu, kaya amal, dan gemar bersedekah. Warfa' darajatin ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami, wasilah auladan ya Allah, jadikanlah anak-anak kami soleh dan solehah, waftah abwaab fadlika ya Allah, bukalah pintu rahmat dan karunia-Mu, hasil maqasid dan awal-awal hawajib ya Allah, kabulkan hajat kami, jadikan Ramadan kali ini kami memperoleh derajat Lailatul Qadar dan bisa kami jemput dengan ridho-Mu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.